Perkenalkan, saya Yohanes Kirsantus Licenvin dengan NIM 1801129. Di sini saya akan membahas tentang prinsip pembentukan citra pada MRI dan instrumentasi MRI. Apa itu MRI? Nah, MRI adalah suatu alat diagnostik untuk memeriksa dan mendeteksi tubuh dengan menggunakan medan magnet dan gelombang frekuensi radio. MRI ditemukan pada tahun 1947 secara bersamaan oleh dua fisikawan, Felix Bultz dan Edward Mills. Yang pertama, gambaran klinis diperoleh pada tahun 1977 oleh Paul Lauterbur, Peter Munsevelt, dan Raymond Damadian. MRI menggunakan medan magnet dan radiofrekuensi daripada menggunakan radiasi pengion yang digunakan dalam X-ray dan CT scan. Kekuatan medan magnet dikeluarkan dalam Tesla. Mayoritas sistem MRI dalam praktik klinis yaitu 1,5 Tesla sampai 3 Tesla. Karena 1,5 sampai 3 Tesla ini menghasilkan medan magnet yang sangat kuat hingga 50.000 kali. Medan magnet bumi yaitu 0,00003 Tesla, bahwa medan magnet bumi merupakan elektromagnetik dengan kekuatan yang sama. Tubuh terdiri dari 70% air yang terdiri dari atom, hidrogen, dan oksigen. MRI mengandalkan sifat magnet atom hidrogen untuk menghasilkan gambar. Inti hidrogen terdiri dari suatu proton tanpa neutron sebagai single proton. Partikel bermuatan berputar ini menghasilkan medan magnet yang disebut magnet. Biasanya proton diorientasikan secara acak sehingga tidak ada magnet keseluruhan. Komponen MRI. Yang pertama, primary magnet atau magnet utama. Yang kedua, gradien magnet atau magnet gradien. Yang ketiga, radiofrekuensi atau RF coils. Yang keempat, komputer sistem atau sistem komputer. Sistem MRI berbeda dari pencitraan seperti radiografi film biasa dan CT scan karena menggunakan medan magnet dan frekuensi radio daripada pengion. Radiasi medan magnet utama mengacu pada kekuatan medan permanen statis, misalnya pada 1,5 atau 3 Tesla. Atom hidrogen sejajar atau antiparalel ke bidang utama atau BO ini disebut magnetisasi longitudinal pada sumbu panjang medan magnet. Proporsi yang lebih besar dari proton hidrogen selaras ke arah sejajar dengan medan magnet primer atau keadaan energi rendah daripada sejajar antiparalel dengan medan magnet primer. Keadaan energi tinggi hasil bersih yang disebut vektor magnet bersih. Oleh karena itu, dalam arah medan magnet primer ini diorientasikan pada panjang pasien atau sumbu Z. Proton berputar pada sumbu, di mana seperti gasing yang berputar. Hal ini disebut sebagai presesi. Tingkat presesi disebut frekuensi Lamour. Ketika proton berproses bersama dikenal sebagai fase saat proton berproses. Secara terpisah, ini dikenal sebagai fase frekuensi keluar dan berubah secara proporsional. Medan magnet pada 1,5 Tesla adalah 63,9 MHz. Gradien coils terdiri dari sumbu X, Y, dan Z aksis. Kumparan gradien menghasilkan medan magnet sekunder di atas medan primer dan berada di dalam lubang magnet utama.
mereka disusun berlawanan satu sama lain untuk menghasilkan positif dan negatif. Kapasitas untuk gambar secara arah sepanjang sumbu Z, Y, dan X ada 3 kumparan gradien yang berada dinamai menurut sumbu di mana mereka bertindak. Magnet gradien mengubah kekuatan medan magnet primer, mengubah frekuensi presisi antara irisan yang kemudian dapat digunakan. Pemilihan irisan dan pelokalan dalam sumbu X, Y, dan Z disebut pengekodean spesial. Gambar MRI gradien Z berjalan sepanjang sumbu panjang untuk menghasilkan gambar aksial. Gradien Y membentang di sepanjang sumbu vertikal untuk menghasilkan koronal, dan gradien X berjalan di sepanjang sumbu horizontal untuk menghasilkan gambar sagital. Radiofrekuensi atau RF coils. Frekuensi radio atau kumparan RF digunakan untuk mentransmisikan frekuensi radio atau pulsa RF dan sinyal penerima dalam MRI dalam banyak desain yang diubah. RF coil biasanya dirancang untuk pemeriksaan tubuh tertentu seperti kepala, tubuh, atau bagian badan, lutut, bahu, pergelangan tangan, dan engkel. Dan semuanya bertujuan untuk meningkatkan rasio signal to noise dan menghasilkan gambar diagnostik terbaik. Kumparan RF digunakan untuk mengirimkan medan magnet dengan 2 efek, yaitu yang pertama RF yang dihasilkan dalam gangguan keselarasan proton berupa proton paralel yang berenergi rendah berubah menjadi keadaan energi tinggi, mengurangi magnetisasi longitudinal. Yang kedua, proton menjadi tersinkronisasi dan diproses dalam fase, akibatnya vektor magnetisasi berputar ke arah bidang melintang. Hal ini dikenal sebagai magnetisasi melintang. Komputer sistem menerima RF sinyal dan melakukan konversi analog ke digital sinyal, mewakili bagian tubuh yang dicitrakan disimpan dalam ruangan gambar sementara atau ke patch dan menyimpan sinyal MRI digital selama akuisisi data. Sinyal digital kemudian dikirim ke proses gambar di mana disebut transformasi Fourier, diterapkan pada citra scan MRI tersebut ditampilkan di monitor. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.